Tuh. Ya memang muslim kayak begini teman-teman. Ya memang begini mereka. Tapi nggak apa-apa lah ya. Apa yang mau kamu bantah dari ucapan saya tadi tentang Allah yang harus dibawa ke rumah sakit jiwa kalau dia menghukum koruptor? Pertanyaan saya sederhana, orang berdosa dihukum nggak? Anda bertanya Islam atau Kristen? Enggak, saya nggak menyangkut agama. Orang berdosa dihukum nggak? Loh, iya, yang memberikan jawaban itu dalam perspektif Islam atau Kristen. Kalau dalam perspektif Islam, orang berdosa itu seharusnya tidak dihukum. Gimana? Justru di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah itu akan menghukum orang-orang yang kafir, orang-orang yang zolim. Ya, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Itu yang akan dihukum Allah. Tetapi saya katakan apa? Jika Allah menghukum orang berdosa, koruptor, maka Allah harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Kenapa saya katakan begitu? Baik, begini Dis ya, kita nggak usah tentang Tuhan. Di dunia ini aja orang korupsi dihukum. Anda ini kok nggak Kan gitu nyambung sih? logikanya. Dari mana dasar hukum itu? Kenapa orang korupsi Begini, dihukum? Sulaiman, kita Berarti ini kalau orang korupsi dihukum harus dibawa ke penjara ya? Dibawa ke rumah sakit jiwa ya? Hakim agung, polisi ya? Nah, menurut Iya. sudut pandang Islam begitu. Loh, berarti ya secara tidak langsung Anda mengatakan seperti itu. Iya, makanya saya bilang itulah sesatnya agama Islam. Begini, kalau Anda mengatakan kalau orang berdosa dihukum, orang korupsi dihukum, maka Allah dibawa ke rumah sakit jiwa. Berarti secara langsung Anda mengatakan jaksa pun harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Sesuai dengan Betul? ajaran agama Islam. Loh, kok sesuai? Jaksa Iya. itu banyak yang agama Kristen. Gitu loh. Makanya Yang ini saya menghukum bilang para ini gak korupsi. nyambung. Sulaiman, Begitu. makanya kurang-kuranginlah membenturkan kepala kalian ke ubin biar kalian tidak semakin gila. Dengar, tenang, tenang. Di dalam sudut pandang kekristenan, orang yang berdosa, orang yang jahat itu mendapatkan penghukuman. Apalagi kalau dia tidak bertaubat. Nah, sedangkan menghukum di dalam siapa? tenang, saya lagi ngomong, dengerin dulu. Tenang. Baik. Sedangkan di dalam agama Islam, orang yang berdosa, koruptor, perzina, mencuri, itu tidak boleh dihukum sebenarnya kalau dalam agama Islam. Kalau ada yang Di mana menghukum, dalilnya? baik. Dalilnya di mana dalilnya? Dalilnya di mana? Baik. Menurut agama Islam, Allah saya tanya telah dalil, ini saya masih tanya menunjukkan dalil. dalilnya ini. Saya menunjukkan dalilnya. Mana? Mana? Di dalam agama Islam, Allah telah menetapkan takdir atau telah menentukan segala sesuatu bahkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Anda tahu itu? Tahu. Oke, artinya semua sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah yang disebut sebagai qadarullah, betul? Ya. Oke, jadi kalau orang mencuri, orang berzina, itu takdir Allah atau tidak? Orang yang mencuri, orang yang berzina diperintahkan bertobat enggak? Nah, itu Pertanyaan dulu saya, masalahnya. itu takdir Allah atau tidak? Diperintahkan bertobat orang. Mencuri itu kehendaknya sendiri, bukan Nah, perintah Allah. inilah saya bilang. Mana Allah memberitakan Kamu kamu tidak itu? menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan Orang saya iya. adalah, apakah seseorang yang mencuri atau berzina itu melakukan takdirnya Allah atau ketetapannya Allah? Loh, itu kehendaknya sendiri. Bukan takdir Allah. Kemauannya sendiri. Bukan takdir Allah. Bukan. Baik, saya tunjukkan dalilnya. Inilah orang Islam nih teman-teman, harus Orang yang mencuri itu munafik. kehendaknya sendiri. Harus munafik kemauannya dia. sendiri. Gimana sih, Des? Kok Allah yang disalahkan, kan enggak nyambung. Lalu apa? Lalu bagaimana dengan yang mengatakan bahwa Allah telah menetapkan takdir-takdir sebelum penciptaan manusia? Baik. Ketetapan takdir itu dia sebagai manusia, sebagai hambanya. Kan begitu. Itu yang disebut takdir. Bukan Ketetapan perbuatannya. Perbuatannya itu kehendaknya sendiri. Bukan Baik. takdir. Baik. Takdir itu nggak bisa dirubah, Dis. Baik. Tapi kalau perbuatan mencuri bisa dirubah. Perbuatan buruk bisa dirubah. Begitu. Baik.
Jadi Allah telah menetapkan takdir umat manusia itu 50.000 tahun sebelum penciptaan Iya. manusia ya. Betul. Baik, saya akan tunjukkan dulu dalilnya ya. Memang muslim ini memang sulit ini tidak menerima dalilnya sendiri. Baik. Baik. Saya tunjukkan dulu dalilnya ya, bahwa Allah sudah menetapkan takdir umat manusia bahkan 50.000 tahun sebelum penciptaan. Nih, saya tunjukkan kepadamu. Saya copy dulu ya. Biar saya cari dulu di ini. Waduh. Saya tunjukkan kepada kamu. Dalil-dalilnya bahwa Allah sudah menetapkan semuanya 50.000 tahun sebelum penciptaan. Kamu masih di situ? Nah, kabur dia. Kabur, lari. Ya, lari. Bahkan kemarin itu seorang muslim sudah mengiyakan. Dan itulah dia katakan keabsurdan.